Yang pertama adalah definisi negara dan konstitusi. Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Dan konstitusi yaitu berupa piagam dasar atau undang-undang dasar, ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah. Yang pertama ada penduduk atau occupati, yang kedua ada peleburan atau fusi, yang ketiga adalah penyerahan atau kesi, yang keempat ada penaikan atau akesi, dan yang terakhir ada pengumuman atau proklamasi. Pertama yaitu penduduk, yaitu hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuaan dan belum dikuasai. Misalnya Liberia yang diduduki budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847. Yaitu peleburan. Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya, terbentuknya Federasi Jerman pada tahun 1871. Selanjutnya yaitu penyerahan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, wilayah Schleswig pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria pada Prusia atau Jerman. Selanjutnya yaitu penaikan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau dari dasar laut atau delta. Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Yaitu pengumuman. Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja, sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah ditinggalkan Jepang karena pada saat itu Jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Baiklah, selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi dua, ada unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Pada unsur konstitutif terbagi lagi menjadi tiga, ada wilayah, rakyat, dan juga pemerintah yang berdaulat. Pada wilayah dia terdapat darat, laut, dan udara, sedangkan pada rakyat dia terdapat penduduk dan bukan penduduk. Kemudian unsur deklaratif hanya pengakuan dari negara lain. Kemudian fungsi negara yang pertama ada fungsi keamanan dan ketertiban. Negara merupakan stabilisator bagi masyarakat. Negara haruslah menciptakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan juga ketertiban. Namun demikian, penertiban yang dilakukan oleh negara tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat. Usaha tersebut antara lain dengan pembangunan di segala bidang dan juga menciptakan sistem ekonomi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Namun bukan berarti pembangunan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, tetapi juga diperlukan dengan dukungan rakyat. Yang ketiga, itu ada fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan negara akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah bangsa dan negara. Fungsi ketahanan negara ini berkaitan dengan pertahanan dari serangan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan alat pertahanan negara serta personil keamanan yang terlatih dan juga tangguh. Dan terakhir, yang keempat, itu ada fungsi keadilan. Keadilan bagi setiap warga negara haruslah ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, dibentuklah badan-badan peradilan negara yang bertujuan untuk menjamin keadilan setiap warga negara. Usaha yang dapat dilakukan antara lain, itu dia memberikan keputusan yang adil dalam hukum. Jika keadilan itu tidak ditegakkan, maka akan muncul gejolak dalam masyarakat yang justru akan mengganggu keamanan negara. Sebaiknya, jika keadilan ditegakkan, akan muncul kehidupan masyarakat yang dinamis dan juga harmonis. Hubungan antara negara dan konstitusi. Konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan.
Undang-undang dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut pikiran yang sama. Terdapat dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dapat dikatakan Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-undang tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar negara yang tidak tertulis tersebut disebut konvensi. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Keterkaitan dasar negara dan konstitusi, Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara rinci, rumusan Pancasila tercantum Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya. Hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis ini adalah suatu peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki sifat. Yang pertama, karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. Lalu yang kedua, dia bersifat singkat dan mudah diterima oleh masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. Lalu yang ketiga, memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Lalu yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Nah, Undang-Undang 1945 ini sebelum perubahan, ia memiliki jumlah bab 16, jumlah pasal 37 yang terdiri dari 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, serta dilengkapi dengan penjelasan. Lalu pada hasil perubahan atau setelah amandemen, dia memiliki jumlah bab 21, jumlah pasal 73 yang terdiri dari 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan tanpanya ada penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami 4 kali perubahan atau mengalami amandemen 4 kali dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. Nah, yang ditetapkan dalam sidang umum dan juga sidang tahunan MPR. Pada amandemen pertama itu dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Pada amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Lalu amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001 dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Contoh dari hukum tidak tertulis yaitu konvensi. Adapun sifat-sifat konvensi, yang pertama, kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap. Selanjutnya, pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, mentaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Pelanggaran konstitusi di Indonesia. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang dikuras habis oleh perusahaan asing bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Yang kedua, fakir miskin dan anak-anak terlantar masih kurang begitu diperhatikan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1.